Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sudah sarapan hari ini? Sudah. Sarapan dengan apa tadi pagi? Nasi goreng. Oh iya, yang jawab nasi goreng, ayam goreng. Kamu sarapan apa Kak Is? Gorengan sama lontong katanya. Kalau sudah sarapan, pastinya kalian sudah semangat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini giliran memimpin doa siapa? Siapa? Oh Sri, ayo pimpin doa ke depan Sri. Silakan. Duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu wajib ya, lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Boleh sambil berdiri. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita belajar hari ini tentang pelajaran IPAS ya. Materinya tentang perubahan wujud benda. Materinya tentang apa? Tentang perubahan wujud benda. Jadi, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud benda. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Yang ketiga, mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda. Yang keempat, menyimpulkan perubahan wujud benda itu penyebabnya apa sih? Wujud zat ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, contoh wujud benda padat Billy. Contoh wujud benda padat dua saja. Yang kemarin sudah apa Billy? Batu. Apa? Batu. Yang kedua? Meja. Batu, meja, ya betul. Terus wujud benda cair, contohnya kanza. Dua saja. Air. Satu air, terus Minyak. Air dan minyak, betul 100. Yang ketiga Sri, wujud benda cair gas. Contohnya apa? Dua saja. Udara. Oksigen. Ya, pinter. 100. Beri tepuk tangan yang sudah bisa menjawab. Ya. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Di depan yang kalian lihat itu apa sih? Gambar apa? Gambar es krim. Wow. Kita lihat selanjutnya. Ketika kamu mendiamkan es krim di berada suhu ruang, apa yang terjadi? Ya, akan mencair. Kenapa bisa mencair? Ada yang bisa menjawab? Ada sinar matahari.
samping boleh ke bawah. Mau ke samping atau mau ke bawah? Ya, kalau ke bawah. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat? Kelima? Keenam? Kristal. Kayaknya Pak Ais sudah mulai ngantuk nih, masih pagi. Kita beri semangat yuk. Kita beri semangat ya Pak Ais ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, berdiri semua. Ya Pak Ais sudah lemas, sudah ngantuk jangan Pak Ais begadang semalam. Kita harus semangat ya belajar ya. Nih, guru ajarin. Sebentar ya. Bu Guru ajarin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Ulang ya. Ulang ya. Tepuk semangat. 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 Masih lemas, berarti belum semangat. Ulang. Tepuk semangat. Nah, boleh kembali. Jadi perubahan wujud benda, perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun. Perubahan wujud benda pada cair akibat benda menerima pinter akibat benda menerima di dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya apa yang tadi? Ya, contohnya seperti gambar es krim tadi ya. Es krim yang mencair karena dibiarkan di suhu ruang. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair ke pintar. Dari tadi Fiona semangat nih. Dari cair ke padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi padat. Dalam peristiwa ini, jadi melepaskan kalor. Melepaskan kalor itu apa? Melepaskan panas. Contohnya apa Fiona? Air dimasukkan ke dalam belum. Oh, contohnya membuat es krim, Peter. Kansa, contohnya apa? Pintar, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan menjadi batu. Ada lagi, mama kalian pernah membuat agar-agar atau puding? Pernah? Ya, dimasak itu menjadi apa? Cair. Setelah dingin didiamkan di tempat, di wadah, lama-kelamaan akan padat atau akan membeku ya. Itu dinamakan membeku. Selanjutnya mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas akibat apa? Akibat melepaskan kalor. Jadi dari gas ke cair. Contohnya uap air di gelas lama-kelamaan akan berubah menjadi titik-titik air di titik gelas. Nanti kita akan praktekkan ya. Ya, sekarang kalian boleh simak video berikut ini ya. Perhatikan dengan sesama. Sekarang perubahan wujud mencair. Baiklah nak, dengarkan penjelasan ibu berikut ini. Es krim meleleh karena terkena panas matahari. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, meleleh, atau melebur.
Lalu, bagaimana ya proses terjadinya mencair? Proses mencair hanya dapat terjadi jika adanya panas atau memerlukan kalor. Contoh proses perubahan wujud benda mencair adalah es batu yang diletakkan di bawah panas terik matahari, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Es batu sebagai wujud benda padat dan air sebagai benda cair. Perubahan benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Bu, apakah hanya es saja yang dapat mencair? Tidak hanya es saja ya nak yang dapat mencair, benda padat lainnya juga dapat mencair seperti coklat, mentega, permen, dan bahkan besi juga dapat mencair jika dilelehkan di suhu yang sangat panas. Saya pernah melihat ibu saya melayarkan coklat saat memasak kue. Jadi, itu termasuk proses perubahan benda mencair kan, Bu? Benar sekali, kalian sangat pintar ya nak. Wah, seru sekali ya belajar mengenai perubahan wujud benda mencair. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye. Ya, dari video tersebut contoh perubahan wujud zat apa? Aku mau tanya. Membeku, mencair, atau mengembun? Jawab apa? Mencair. Jadi yang mencair itu bukan hanya es batu saja, ya. Yang mencair itu tadi contohnya apa? Ya, satu orang dulu. Yang jawab siapa? Cung tangan. Ya, Kanza. Tadi dari video tersebut yang mencair contohnya apa saja? Coklat, mentega, permen, besi. Ya, coklat kalau dipanaskan akan mencair, mentega dipanaskan akan mencair, apalagi tadi besi. Besi kan benda padat ya, sangat keras, tapi bisa mencair kalau dipanaskan dengan suhu yang sangat panas ya. Kita lanjutkan video berikutnya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair atau yang sering kita sebut dengan mengembun. Untuk melihat bagaimana proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, kita perlu melakukan percobaan sebagai berikut ya teman-teman. Pertama, kita siapkan setengah gelas air ya teman-teman. Kemudian kita masukkan beberapa kotak es batu ke dalam gelas tersebut. Nah, sekarang waktunya kita mengamati apa yang akan terjadi. Udara dingin atau yang suhunya sangat rendah tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Oke teman-teman, kalian sekarang sudah mengerti kan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair atau yang biasa kita sebut dengan mengembun. Coba, Bang Guru mau tanya. Video yang kalian lihat itu perubahan wujud benda. Namanya apa? Ulang, namanya apa? Tadinya gelas itu kosong. Kemudian dimasukkan apa? Dimasukkan air kan? Es. Setelah beberapa menit kemudian terlihatlah di dinding-dinding gelas ya. Di dinding gelas ada apa? Ada titik-titik air. Nah, perubahan disebut apa? Mengembun. Yang tadinya suhu gelas itu panas, depan gelas itu panas, terus kena dingin, jadinya mengembun. Lanjut ya. Aku dapat dan aku lulu.
haus terus. Semoga ideku berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa dia? Ya, airnya udah mengeras menjadi es batu sih kak. Ya berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aku ingat sesuatu. Jadi kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Kok bisa ya? Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas? Iya ingat, bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira. Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku. Hah? Aku? Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa. Oh, iya Dira. Membeku. Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa menghafalkan kata membeku. Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya. Wah, pudingnya terlihat enak. Ini Mace yang buat loh. Wah, masih kamu hebat. Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas ya. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Sudah ya, sudah jelas ya. Contoh video tersebut termasuk perubahan wujud benda berubah dari cair menjadi padat. Dinamakan apa? Membeku. Ada berapa tadi itu? Pertama, berapa? 3. Pertama tadi bikin apa? Ya betul, minuman yang awalnya cair dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan membeku menjadi beku. Yang kedua apa? Puding yang sudah dimasak kan cair, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian disimpan di dalam freezer, lama-kelamaan akan menjadi padat, beku, pinter. Yang
5 orang kelompok 1. Bu Guru minta lagi. Fiona dan Adiba maju kelompok 2. Fiona dan Adiba. Laki-lakinya Bu Guru minta Billy dan Tony kelompok 2. Billy dan Tony. Berapa orang sih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi Tarita. Sisanya menjadi kelompok 3. Sudah siap dengan kelompok masing-masingnya? Bu Guru nanti akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok setelah kalian melakukan percobaan ya. Bu Guru akan menyebutkan langkah-langkahnya. Untuk kelompok 1, kelompok namanya kelompok mencair. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Mencair. Kelompok 2 namanya kelompok mengembun. Kelompok 2 kelompok apa? Mengembun. Ulang. Kelompok 2 kelompok apa? Mengembun. Kelompok 3 semangat ya. Dari tadi Bu Guru lihat sama kamu lagi kurang sehat. Lagi sakit? Enggak, semangat ya. Kelompok 3 Bu Guru beri namanya kelompok apa coba? Membantu. Ya, mari kita lakukan percobaan. Kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Ulang. Sendok benda apa? Lilin benda apa? Mentega benda apa? Mulai ya. Nanti ditambah siapa yang mau mentega? Boleh. Ya. Agar tidak panas, sendoknya dibalut pakai tisu ya. Boleh. Teman tisu. Boleh. Ya silakan mulai mulai. Hati-hati ya. Pelan-pelan saja. Sat. Pelan-pelan. Hati-hati. Harus hati-hati. Nanti kita tetesin. Pelan-pelan. Kurang sayang. Ya. Sampai menetes. Yang lain perhatikan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sudah? Mau dibantu ibu atau tidak? Boleh. Ya sudah. Pelan-pelan, pelan-pelan, tahan-tahan. Nah. Betul. Nah. Ayo kan sudah. Pelan-pelan. Boleh tambah lagi. Sedikit lagi. Boleh. Kita lihat ya, kita percobaannya. Tuh, sudah mulai. Sudah mulai terlihat ya. Wow, cepat sekali. Tidak sampai 1 menit ternyata menteganya sudah mencair. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 atas percobaannya. Wow, belum sampai wah ini mendidih tuh katanya minyak ya. Menteganya mendidih belum sampai 1 menit sudah mendidih, sudah mencair. Sudah ya? Sudah jelas ya? Panas gimana ya? Sebentar dulu bantu. Ya. Ya, akan bisa bawa telur Bu Guru. Silakan duduk. Nanti kalian berikan penjelasan ya. Sudah, pembuktian pertama sudah berhasil. Selanjutnya percobaan kedua, kelompok mengembun. Ya, kelompok mengembun. Kita lanjutkan. Pertama, kalian tuangkan air ke dalam gelas. Air dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu kalian celupkan apa? Teh. Setelah air berubah warna, kalian masukkan apa? Gula. Setelah itu ada gelas yang lebih besar, kalian masukkan batu es, kemudian tuang air yang sudah diaduk gelas. Siap? Mulai dari sekarang, boleh deh bacanya mulai dari sekarang. Ayo. Ya, kerjasama. Pelan-pelan saja. Hati-hati dalam menggunakan airnya. Ya. Ya, boleh segitu. Boleh bantu lihat, boleh pakai sendok. Yang lain kita perhatikan ya. Ya, terus pelan-pelan saja. Sudah Bu? Sudah. Masukkan apa? Gula. Boleh semua? Boleh semua. Pelan-pelan ya. Langsung semua boleh. Aduh. Ya, ini batu boleh. Nah, tapi kan airnya segelas kan?
Ya, itu sudah buku takar soalnya ya, besok. Sudah buku takar kurangnya kelasnya. Boleh isi di sini. Ya. Pelan-pelan. Sudah larut, kalau sudah larut silakan masukkan es batunya dulu. Ayo, dibantu. Yang belum kerja siapa yang belum kerja? Gantian. Biar semua kerja. Masukkan es batunya. Ya, satu pelan-pelan. Gantian. Apa yang besar juga? Campur. Lagi terus. Udah penuh. Ya udah sekarang tuang airnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, air panasnya larut tuh. Kita tunggu ya. Berarti tambah es lagi yang kecil. Bantu ya, yang kecil ya. Lagi. Yang kecil. Nah. Kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat. Oh iya, lupa. Kita tunggu saya. Nah, nggak usah dipegang kali. Kita tunggu saja. Tuh sudah ada perubahan. Baru berapa detik tuh ada perubahan ya? Boleh dibawa ke meja kalian. Tapi sambil kalian perhatikan ya. Kita lanjutkan untuk percobaan berikutnya. Kelompok membeku. Silakan maju kelompok membeku. Posisinya tidak boleh ada yang memberangi teman. Terus saja ya. Perhatikan. Pelan-pelan, ayo. Boleh bantu teman pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sering nanti dulu. Biar terlihat. Ya, boleh ya pelan-pelan. Berapa nanti? Ya, perempuan dulu. Boleh. Masukkan garam. Garam. Ya pelan-pelan. Garam. Pelan-pelan. Nah, stop dulu. Tambahkan es batu lagi. Ayo, laki-laki tambahkan es batu cepat sayang. Tambahkan garam lagi boleh. Stop. Nah, tutup. Yuk, kita putar-putar ya. Bismillah, baca bismillah. Terus. Iya, gantian. Menjadi beku nih. Wow. Tuh banget bu. Udah enak banget bu. Es krimnya jadi ya tuh. Apa? Bantu. Ya tuh. Ini namanya perubahan wujud zat dari cair ke padat. Ya. Lama-lama ini padat juga, lama-lama bisa mencair lagi ya. Tuh. Ini namanya perubahan kita lihat ya. Berhasil ya. Ya. Kita berhasil. Silahkan boleh duduk. Untuk yang mengembun sudah berhasil belum? Tapi belum dilihat hasilnya. Kelompok 2 mengembun. Kelompok 2 berhasil, kelompok 3 berhasil, kelompok 1 juga berhasil semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yang berdiri semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Guru ada KPD kepada setiap kelompok. Nanti kalian presentasikan masing-masing. Boleh kita kenal tulisnya satu orang. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 1 cair. Kelompok 2 Kanza, Nabila, Gilang, Hani. Praktek perubahan wujud mentega yang dipengaruhi energi panas, alat dan bahan yang dibutuhkan. Lilin, korek, mentega, sendok, tisu. Langkah-langkah kerja. Pertama, sama menyalakan lilin. Setelah lilin menyala, simpan lilin di atas meja. Kemudian simpan mentega di atas sendok, lalu sendok
pasti. Tega hasil pengamatan. Bahan kesalahan tega wujud benda mula-mula padat. Pengaruh energi panas wujud benda setelah pengaruh energi terjadi. Cair nama bukan wujud benda cair. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, tega yang mula berbentuk padat berubah menjadi cair karena adanya pemanasan atau peningkatan suhu. Perubahan wujud tersebut dinamakan cair. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan siapa saja boleh maju. Tommy boleh. Nama kelompok 2, anggota Adiba, Fiona, Talita, Billy, Tommy. Bahan alat dan bahan yang dibutuhkan. 1 serbuk teh, 2 air panas, 3 gelas, 4 gelas. Tabel hasil pengamatan. Bahan percobaan dinding gelas, wujud benda mula-mula gas, pengaruh energi. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi air. Nama perubahan wujud benda umpun. Perubahan wujud tersebut dinamakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul sekali ya, sudah menuliskan nama kelompok Adiba, Fiona, Talita, Tommy, dan Billy. Selanjutnya kelompok 3. Amita sekarang. Nama kelompok 3, anggota Sari Anita jelasin. Dia dapat air, alat dan bahan yang digunakan baskom, es batu, kaleng, garam, susu, sendok, gelas. Langkah-langkah kerja. Pertama, masukkan es batu dan garam ke dalam wadah, kemudian masukkan susu ke dalam kaleng. Setelah itu masukkan susu dalam wadah yang terisi es batu dan garam. Setelah itu kaleng putar-putar ulang lagi 10 menit. Setelah kaleng dibuka, susu yang tadinya cair berubah menjadi empuk. Tabel hasil penelitian. Perlihat percobaan air susu. Wujud benda mulai cair. Pengaruh energi dingin. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi padat. Nama perubahan wujud benda membeku. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, susu yang tadinya cair berubah menjadi beku setelah dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es batu. Perubahan wujud dari cair menjadi padat tersebut membeku. Wow, lengkap sekali. Beri tepuk tangan buat Anita dan teman-teman. Hebat ya, sudah bisa menyimpulkan. Tepuk tangan untuk ketiga kelompok ya. Ucapkan terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan penuh semangat, dengan hebat. Yang terakhir, Bu Guru kasih tugas ya. Siapkan meja. Jangan lupa dalam mengisi soal evaluasi tulis nama ya, tulis namanya. Ya, kalau yang bingung nomor 2, menyebar berubahnya benda padat menjadi cair itu karena apa? Tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok 1. Berubahnya benda padat menjadi cair karena apa? Pintar, Fiona. Katanya karena sinar matahari atau kalor, boleh. Matahari boleh, kalor boleh. Karena panas. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Apa yang terjadi ketika mentega dipanaskan? Mencair atau panas? Apa yang terjadi ketika air dimasukkan ke dalam gelas dan batu es dimasukkan ke dalam gelas? Apa yang terjadi? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika susu dimasukkan ke dalam kaleng atau wadah? Di dalam wadah itu ada es batu dan garam. Apa yang terjadi? Kesimpulannya, jadi benda dapat berubah wujud akibat pengaruh suhu. Benda dapat berubah wujud akibat pengaruh suhu ya. Yang tadinya panas ke dingin, yang tadinya dingin ke panas. Jadi benda itu dapat berubah. Ada yang mengembun, ada yang membeku, ada yang mencair. Oh, kristal nanti minggu depan kita belajar tentang kristal. Oke? Baiklah, Ibu Guru ucapkan sekian terima kasih kepada anak-anak sekalian atas partisipasi, semangatnya dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian dan dapat dimengerti, dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan
berdoa